Aira TV, menitiamu menata hati. Ayo Gu, kita makan dulu Gu. Lah, wis adan, Pak. Udah adan, Pak. Boleh tah makan dulu? Ya katanya sih boleh makan dulu kata Ustadz sih. Kan sholat dulu, Pak. Tapi makanannya sudah ada, sudah tersedia. Tad. Ribin ki. Apa? Iku wis adan. Ya. Kok Dedi ngajakin makan. Gimana nih? Dah, iya ya. Apa aja? Terus? Ini udah azan. Wah, Dedi ngajakin makan. Saya sholat dulu aja. Gimana? Makan dulu, yang bener tuh. Antum mau apa? Anak kan biasanya kalau Mau sholat azan dulu. sholat dulu. Antum? Makan dulu. Berarti kita ngapain nih? Makan dulu apa sholat dulu? Ya makan dulu lah. Sholat Makan dulu dulu dah. Iya. Baru Nanti makan. Udah kalau sholat sholat kan dulu udah nanti tenang. sholatnya inget-inget makan nantinya. Enggak kan udah sholat terus makan terus enak kan, jadi ibadah kita sudah jalan baru makan tenang gitu. Gimana Tad? Ya, Antum sok makan aja. dulu. Antum ribut dulu. Saya makan dulu ya. Bukan. Makan dulu, Ustadz aja makan dulu aja. Antum ribut aja dulu. Saya sambil makan ya. Ya, saya nggak ada temennya dong kalau sholat sendirian. Nih, pertama ya, yang namanya sholat memang itu betul sebagai salah satu di antara ibadah-ibadah yang besar yang kita diperintahkan untuk mengerjakan dan tidak boleh meninggalkan. Itu yang pertama. Yang kedua, ruh dari pelaksanaan sholat itu adalah kekhusyuan. Artinya orang ketika dia mengerjakan sholat, maka kekhusyuan harus hadir pada pelaksanaan sholat yang dia kerjakan. Nah, di antara bentuk kekhusyuan yang nanti akan bisa didapatkan oleh seseorang ketika dia berada dalam keadaan tenang, tidak tergesa-gesa. Makanya kan dalam sebuah hadis juga, apabila kita berjalan menuju masjid, maka famshu wa alaikumus sakinah wal waqar. Jalan pelan-pelan, jangan cepat-cepat, jangan sambil lari-lari. Kenapa? Karena ketika masuk kepada pelaksanaan sholat, khawatirnya gitu ya, ngos-ngosan gitu ya. Nah, itu yang pertama ya, dalam artian ketika kita masuk ke dalam pelaksanaan sholat harus tenang. Kemudian di antara bentuk ketenangan yang bisa didapatkan seseorang ketika mengerjakan sholat adalah ketika perutnya sudah terisi, dalam artian ya, supaya nanti dia tidak memikirkan Allahu Akbar, ayam goreng saya siapa yang makan nantinya. Ingat-ingat terus saya sholatnya ya. Konsen. Nah, yang seperti ini memang Rasulullah SAW pernah mengajarkan kepada kita. Kata beliau, idza uqimatis sholat wa hadaral asya fabda'u bil asya. Apabila sholat mau ditegakkan, artinya kita mau mengerjakan sholat, wa hadaral asya, dan makan malam sudah hadir, sudah dihidangkan, maka fabda'u bil asya, maka mulailah dengan makan terlebih dahulu, supaya tadi jangan sampai kemudian ketika kita masuk dalam pelaksanaan sholat ya, kita terfikirkan dengan makanan kita. Tapi tentu dengan catatan, makanannya sudah hadir, makanannya sudah datang, makanannya sudah siap. Jangan kemudian ya, ketika kita mau mengerjakan sholat kita lapar, kitanya dadak masak dulu, ya berasnya harus kita cuci dulu, kita masukkan ke magic jar dulu, itu namanya belum siap. Tapi ketika makanan sudah siap, ya, dalam hadis yang lain juga disebutkan la sholata bihadrati to'am, tidak ada sholat. Dalam artian sholatnya nggak sempurna. Kenapa? Karena nanti kita akan memikirkan bihadrati to'am ketika makanan sudah dihidangkan. Jadi kita makan dulu sekarang, jangan lupa baca basmalah. Lalu setelah kita mengerjakan makan atau kita makan malam, kita bisa mengerjakan sholat bersama-sama. Ada satu pertanyaan lagi. Ya, antum nanya sambil kita makan. Nah, ya. Misalkan makanan belum hadir, tapi perutnya udah lapar banget gitu. Iya. Nah, sholat juga kan mungkin tidak khusus juga kan, menahan lapar gitu kan. Apakah tetap harus sholat, apa harus makan dulu, harus beli dulu begitu? Untuk menghadirkan makan kira-kira menghadirkan makanan kira-kira butuh waktu berapa lama? Artinya kan kalau misalnya kita dalam posisi sedang mukim ya, kita kan lagi safar ya. Kalau safar kan beda ini ya, artinya ada kelonggaran dalam pelaksanaan sholat, bisa digabung di jamaah. Ketika kita sedang mukim ya, ketika kita mendengar suara azan kan biasanya dalam
satu masjid itu ada jeda ya antara azan dengan iqamah, kadang-kadang 10 menit, 15 menit gitu. Artinya butuh berapa lama kita menghadirkan makan. Dan kita bisa mengira-ngira, artinya kalau seandainya cepet perkiraannya ya kita bisa beli ya makanan yang instan ya, yang kira-kira cepet jadinya dan kemudian kita makan. Sehingga makan bisa kita dapatkan, sholat pun juga bisa kita dapatkan. Jadi ini kita jadi makan nggak nih? Iya, jadi kita makan dulu berarti. Makan dulu ya. Nanti nggak makan ini ya. Iya. Jangan lupa baca basmalah ya. Bismillah, Masya Allah. ya. Insya Allah. Makan dulu sahabat. Ya. Bisa jangan caprak Pak, sahabat. Jangan sahabat. Kalah aku baik sahabat.